Pernah dengar istilah karma? Ya, hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang sangat sensitif, yaitu karma bagi mereka yang berani bermain dengan dana umat atau uang sumbangan. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bersama. Kita sering dengar kisah, ada orang yang diberikan amanah untuk mengelola dana sosial, dana masjid, atau sumbangan untuk anak yatim. Niat awalnya mungkin baik, tapi entah kenapa, godaan datang silih berganti. Mungkin ada keperluan mendesak, atau sekadar keinginan untuk hidup lebih mewah. Mulailah ia meminjam sedikit, dengan janji akan dikembalikan nanti. Tapi, lubang kecil kalau dibiarkan akan menjadi besar. Pinjaman pertama menjadi yang kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai akhirnya lupa dan tidak mampu mengembalikan. Saat itulah, roda kehidupan mulai berputar secara tidak terduga. Tiba-tiba, bisnis yang tadinya lancar mulai seret. Anak yang tadinya sehat jadi sering sakit-sakitan, dan biaya pengobatannya jauh lebih besar dari uang yang diambil. Ada juga cerita nyata, seseorang yang menggelapkan dana pembangunan tempat ibadah. Tiba-tiba rumahnya sendiri tertimpa musibah. Ada yang usahanya bangkrut dalam sekejap, padahal sebelumnya sangat sukses. Seolah-olah uang yang diambil itu membawa kutukan, bukan keberkahan. Kenapa bisa begitu? Karena uang itu bukan haknya. Di dalam setiap sen uang itu, ada doa, ada harapan, dan ada hak orang banyak yang membutuhkan. Ketika kita mengambilnya, kita tidak hanya mencuri uang, tapi kita juga mengkhianati kepercayaan ribuan orang. Beban moral dan doa orang-orang yang terzalimi itu sangat berat. Harta yang didapat dari cara yang tidak benar tidak akan pernah membawa ketenangan. Mungkin kita bisa membeli barang mewah, tapi kita tidak akan bisa membeli tidur yang nyenyak atau hati yang damai. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pertama, berhati-hatilah dengan amanah, sekecil apapun itu, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kedua, jika kita melihat ada penyelewengan, ingatkan dengan cara yang baik dan bijaksana. Jangan sampai kita diam saja. Dan yang terpenting, mari kita sama-sama berdoa agar kita semua dijauhkan dari sifat tamak dan khianat. Karena rezeki yang berkah, walau sedikit, jauh lebih menenangkan daripada harta melimpah hasil dari merampas hak orang lain. Ingat, Tuhan tidak tidur. Setiap perbuatan akan ada balasannya. Entah itu cepat atau lambat. Semoga kita semua selalu berada di jalan yang lurus dan dijauhkan dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa bagikan video ini agar bisa menjadi pengingat bagi lebih banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya.